fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibus syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga bertepatan pada tanggal 27 Rajab ini kita masih dilimpahi keberkahan keimanan sehingga bisa melakukan haji ke Masjid Darul Jihad yang kita cintai ini bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah sehingga kita pada saat ini bisa menikmati indahnya ajaran Islam. Yang kami hormati pengurus PKM Masjid Darul Jihad jajarannya, yang kami hormati Ketua RW nomor 4 Kompleks Panggilan Permai beserta pengurusnya, yang kami hormati para orang tua kami, guru-guru kami, Bapak Ibu jemaah Masjid Darul Jihad yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai acara malam hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk membuka rangkaian kegiatan Islam ini, kita akan buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Andriasa. Kepada Saudara Andriasa, kami persilakan. قل لعبادي الذين آمنوا
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى
Hadirin jamaah masjid kuliah, sama-sama berkata, para ulama, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, adik-adik, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu, berjumpa, silaturahmi di masjid kita bisa di masjid Nurul untuk secara bersama-sama kita akan menyampaikan tausiah terkait dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Secara normatif kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, kita selalu diingatkan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai sholat lima waktu. Untuk itu marilah kita selalu disiplin, jangan sampai menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat lima waktu. Terlebih-lebih kalau kita rumahnya tidak jauh dari masjid, mari kita ramaikan masjid yang datang ke masjid untuk berjamaah menjalankan sholat masjid lima kali. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang kedua yang kita ingatkan pada kita semua, termasuk saya pribadi dan keluarga, tentang kewajiban untuk membayar zakat. Kita tahu bahwa di Masjid Nurul Ittihad itu ada lembaga yang menangani penanganan masalah zakat, yaitu unit pengumpul zakat yang kira 4 tahun yang lalu diresmikan oleh Pak Sekretaris Samad dan Pak, kalau nggak salah waktu itu Pak Ahmad Ibono masih Sekretaris Samad, dan mungkin pada malam itu belum siapa. Mari sekali lagi kami mengajak semua bahwa ada kewajiban lain yang harus kita tunaikan, yaitu membayar zakat bagi yang tidak mampu dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau kita lihat zakat yang dititipkan di unit pengumpul zakat di Masjid Ittihad selama 4 tahun ini kelihatannya tampaknya grafiknya datar saja, tidak ada melihat. Mungkin nanti Pak Ahmad Santoso bisa menjelaskan. Sekali lagi kita potensi untuk pengumpulan zakat yang ada di kota kita saya rasa belum maksimal. Tapi saya percaya ibu-ibu dan bapak sekalian tidak hanya menitipkan zakat di Masjid Ittihad, tapi mungkin di tempat-tempat yang lain. Saya lagi menghimbau bahwa kita bisa berkewajiban untuk menitipkan zakat dan tidak memisahkan zakat. Yang ingin kita sampaikan sekali lagi,
Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Hasan Ahmad Said yang pada malam hari ini Allah mendapatkan lagi beliau memberikan tausiah kepada kita semua. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Said dari Mandiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi fa'al sabri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna wa hawlahu linuriyahu min ayatina ilahina. Yang terhormat Ketua DKM Bapak Dr. Adani, yang terhormat Ketua Yayasan Jamaah Masjid Nurul Jihad Bapak Andi Suparyanto MH, yang terhormat para sepuh Komite Internet yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tanggung kami. Yang terhormat kepada para ketua RT dari RT 01 sampai RT 06 beserta jajarannya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmatnya lah bahwasanya kita pada malam hari ini bisa kumpul di Masjid Nurul Jihad dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam bertercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kehidupan kepada kita sebagai umatnya dari zaman. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga DRM telah memberikan kesempatan kepada kami dari pengurus RW untuk memberikan sambutan. Namun mohon maaf, Bapak RW tidak bisa hadir karena pada malam hari ini juga ada acara Bapak RW, yaitu acara pengukuhan RT RW se-Parmusera. Jadi pengukuhannya sekaligus satu kelurahan berlokasi di RW 3. Kalau kata Pak Lurah, kenapa disatukan pengukuhannya? Ini untuk menghemat biaya. Jadi kalau per RW pengukuhan itu biayanya banyak. Ya, kalau disatukan biayanya lebih kecil. Jadi RT RW sudah dibahas. Ya. Juga terima kasih kepada IMAM yang selalu mengadakan acara peringatan Hari Besar Keagamaan, yaitu agama kita agama Islam. Mudah-mudahan dengan diadakannya acara ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat kita, khususnya anak-anak, karena dengan seringnya dilakukan acara peringatan, baik peringatan Islam juga, kemudian peringatan Nurul Quran dan peringatan yang lainnya, memberikan perhatian kepada anak-anak supaya mereka lebih mencintai agamanya, lebih mencintai pada hidupnya, sehingga mereka ketika nanti masuk menjalankan agama Islam secara apa? Ya, Islam bisa dilaksanakan apa kalau mereka bisa mengerti dan memahami agama. Itu yang
pertama. Yang kedua, pesan dari Pak RW bahwa sekarang ini musim hujan yang begitu banyak, intensitas hujannya sangat tinggi, jadi tolong dijaga kesehatannya, juga dijaga lingkungan masing-masing, karena kita setelah hujan kemudian kemarau itu akan banyak jenis nyamuk kalau misalkan ada genangan. Jadi tapi tolong pada di lingkungan masing-masing diperhatikan biar supaya tidak ada genangan air. Kemudian yang selanjutnya pesannya adalah bahwa sebentar lagi kita akan pemilu ya, dan tahapannya sudah dimulai dari sekarang, yaitu ada pantasi, ada dapil. Jadi mungkin ke ibu-ibu beberapa kalian telah ada petugas dari pantasi. Kalau cewek kita ada 3 orang, yaitu Pak Ewan, kemudian Bu Dia dan Ibu ini ya. Jadi nanti kalau misalkan belum, tolong di siapa waktunya agar prosesnya berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang masih di luar, silakan untuk masuk kembali agar acara kita tausiah akan segera kita mulai. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa singgah ke Madinah. Kini kita melanjutkan ke acara ceramah. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah. Silakan pada Bapak Ustadz Dr. Hasan Ahmad Said MA untuk menyampaikan tausiah Bapak. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak, jawabnya belum kompak. Daun salam, daun saga, yang menjawab salam insya Allah semuanya masuk surga. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, para ulama, para hujjah, para kiai, para remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adikku yang cantik-cantik. Mana yang cantik? Yang kanan apa yang kiri? Anak-anakku yang ganteng-ganteng, mana yang ganteng? Siapa yang ganteng? Oh, banyak. Duduk siap. Nah, siap dengerin cerita? Siap dengerin ceramah? Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya baru pulang umroh ini Pak. Baru 2 hari, jadi masih agak ngantuk-ngantuk. Tetapi demi masyarakat Panjinggilan ini, alhamdulillah hadir. Maka rambutnya pun masih pelontot karena habis tahallul. Besok langsung atau malam ini langsung ke Cianjur. Ada acara Zikir Akbar bersama Komisi Dakwah MUI Pusat, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Besoknya lagi ceramah ke Amerika. Itu pun kalau diundang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik duduk siap. Anak soleh. Anak soleh. Ini sambil ini kata ada anak-anak. Insya Allah ini yang depan langsung anak-anak. Nanti kita cerita dan ada juga nyanyi. Siapa yang bisa nyanyi? Wah, panitia menyiapkan hadiah nggak? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya kepada kita. Dari mulai tertidur sampai bangun tidur kembali, tidak ada sedikit pun jeda dari Allah mencabut nikmatnya. Bernafas nikmat gak adik-adik? Bernafas nikmat gak? Halo anak-anak, bernafas nikmat gak? Nikmat. Coba tahan nafas. Gak usah lama-lama, sejam aja. Kedipan mata ini nikmat gak?
Coba melotot aja 10 menit. Jangan ke saya tapi. Subhanallah. Semua Allah kasih nikmatnya gratis buat kita. Ada gak yang bayar? Adik-adik masih bisa kentut gak nih? Masih bisa kentut? Wah, coba kalau nggak bisa. Masya Allah. Jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk jadi hamba-hamba abdan syakura, hamba-hamba yang bersyukur. Hari ini adik-adik sudah bersyukur? Sudah. Duduknya kita di sini ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak penduduk masjid apa ini? Masjid Nurul Ittihad. Kita termasuk salah satu atau bagian kecil dari penduduk Masjid Ittihad yang digerakkan hatinya untuk duduk di majelis ilmu ini. Maka kata Allah, kata Nabi, siapa yang duduk di majelis ilmu, duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah angkat derajat kita di mata Allah Subhanahu. Setiap langkah dari rumahnya menggugurkan dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Jadi anak yang bersyukur. Bagaimana jadi anak yang bersyukur? Terima kasih ya Allah. Bilang terima kasih ya Allah. Ayo semuanya, terima kasih ya Allah atas semua nikmat-nikmat-Mu, atas semua karunia-Mu, sehingga hari ini kita masih bisa diberikan nikmat umur panjang duduk di majelis ilmu ini. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kehadirat baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita yang hadir di majlis ilmu ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir ini bisa berziarah ke Madinah. Allahumma amin ya rabbal. Tidak ada keindahan kecuali keindahan kita bisa berkunjung berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bersolawat. Adik-adik mau bersenandung selawat? Tadi sudah dibacakan selawat Jibril. Ya. Tahu selawat Jibril? Tahu? Bagaimana? Ya, boleh diiringi ya. Kita bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Saya dulu. Ini pecinta salawat semua ya. Saya dulu baru ikutin ya. Ulang lagi. Dengerin dulu biar nikmat gitu ya. Hadirkan wajah Rasulullah. Duduknya kita di majlis ilmu ini karena Rasulullah.
adanya alam jagat raya ini karena hadirnya Rasulullah. Adanya kita di sini karena hadirnya Rasulullah. Adanya alam jagat raya ini karena hadirnya Rasulullah. Ya, dengerin dengan nikmat, resapi nikmat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kita nikmati tanpa iringan musik kalau gitu ya. Tadi sudah diingat. Qul'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan Rasulullah di majlis ilmu ini, di majlis yang mulia ini. Hadirnya kita di sini, adanya syiar Islam ini, karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang terus membaca salawat kepada Rasulullah, kita bersalawat satu kali,
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada kita 10 kali. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, Allah membalas kebaikan salawat kita 100 kali. Siapa yang membaca salawat 100 kali kata Rasul, terus setiap hari 100 kali kita membaca salawat, maka Allah membalas dengan 1000 salawat. Siapa yang membaca 1000 salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haram jasad kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat, adik-adikku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, tema kita ini peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk memantapkan akidah dan ukhuwah Islami. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, anak-anakku, kenapa tema ini penting? Anak-anakku, adik-adik, tahu tidak kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan? Ada yang tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu banget atau mau tahu sekali? Baik, yuk dengerin ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya baginda Nabi diuji banyak sekali ujian. Ada kalanya Rasul diembargo secara ekonomi. Ada kalanya Rasul dalam berdakwah diludahi. Ada kalanya Rasul ketika berdakwah dilempari batu, dilempari kotoran. Satu ketika Rasul berdakwah di Bukit Taif. Sebelum saya pulang ke tanah air, itu mampir dulu ke Taif. Ada yang pernah ke Taif? Pernah ya? Masya Allah, nikmat. Apalagi sekarang kalau anak-anak sana ke Taif, ada cable car, kereta gantung dari puncak gunung begini. Di bawahnya ada tobogan. Begitu indah. Tapi dulu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, bukannya mendapatkan sambutan, bukannya disambut dengan tola'al badru alaina laksana Rasul ketika berdakwah di Madinah. Ketika Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, tetapi bukannya mendapatkan sambutan yang baik, tetapi justru mendapatkan sambitan. Begitulah dakwah Rasul. Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul bersedih. Dan puncak kesedihan itu dari dakwah yang tidak pernah diterima. Dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi, diembargo secara ekonomi, lengkap sudah penderitaan Rasulullah dalam berdakwah. Sehingga puncaknya ketika wafat istri tercintanya, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama istri Rasulullah yang pertama? Siapa yang tahu? Siti Aminah. Siapa yang Aminah itu? Siapa istri Rasulullah? Siapa? Khadijah. Dikuburkan di mana Siti Khadijah? Ada yang tahu? Di mana? Di Tangerang.
di Makkah. Nanti saya doakan kalau berkunjung ke Makkah ada makom Makbarah Ma'la namanya. Makbarah Ma'la, di atasnya ada makbarah khusus yang dipagar. Disitulah makbarahnya istri Rasulullah yang pertama yang bernama siapa? Khadijah Al-Kubra. Di bulan Rajab itu Khadijah wafat. Selain itu bukan hanya Khadijah yang wafat, paman kandung Rasulullah siapa namanya? Abu Thalib. Masih ingat lagu Senandung Rasulullah? Masih bagaimana? Ada yang mau ke depan nggak? Ada yang ke depan? Santriwati? Abdullah, Aminah, Abdullah, Abu. Nah, sampai di sini. Siapa pamannya? Wafat di bulan Rajab. Jadi siapa yang wafat yang di bulan Rajab? Satu, oke, Abu Thalib. Yang kedua, Khadijah. Karena wafatnya Khadijah Al-Kubra bintah Khuwailid dan juga wafatnya paman tercinta Rasulullah yang bernama Abu Thalib, maka Rasul bersedih, Rasul menangis, Rasul seolah-olah ditinggalkan oleh dua kekasihnya, Khadijah yang selama ini melindungi Rasulullah SAW. Abu Thalib pun demikian, yang rela mati mendampingi Rasulullah SAW. Maka tahun itu disebut dengan tahun kedukaan atau dikenal dengan Amul Thalib, Amul Huzn, tahun kedukaan buat Rasulullah SAW. Yang berduka bukan hanya Nabi, tetapi alam jagat raya pun ketika itu gelap gulita, karena juga bersedih laksana bersedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disampaikan oleh Asy-Sya'rawi, Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'rawi. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang bersedih di sini? Ada yang bersedih? Gak mau. Kemarin saya jelaskan bagaimana sejarah Jabal Tur. Ada yang tahu Jabal Tur? Ada yang tahu? Anak-anak? Kalau Jabal Nur? Kalau Gua Hiro? Tahu? Tahu. Ada ayat yang turun ketika Nabi berdakwah di Jabal Tur. Perjalanan Rasulullah dari Makkah menuju Madinah, ketika dalam perjalanan hijrahnya dari rumahnya, Rasul di jalur yang berbeda, naik gunung yang tinggi yang namanya Jabal Tur. 3 hari 3 malam di sana, tinggi, lari dari kejaran kaum kafir Quraisy karena Nabi mau dibunuh.
Rasul ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, teman sekaligus mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketakutan Abu Bakar As-Siddiq karena dikhawatirkan Rasul terbunuh, maka turun ayat La tahzan innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Kalau ada yang galau, jangan galau, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah beserta kita. Kalau ada yang sedang diuji, apapun ujiannya, jangan putus asa, karena Allah beserta kita. Kalau ada yang pengen nambah anak, belum dapat anak, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan risau, karena sesungguhnya Allah beserta kita. Kalau ada yang diuji oleh apapun, baik diuji dengan sakit, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan apapun. Dulu Rasulullah SAW 14 abad yang lalu juga sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian-ujian, tapi dengan mantap, innallaha ma'ana. Katakan bunda-bunda, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Karena Allah yang melindungi kita, karena Allah yang melindungi kita, karena Allah lah kita hadir di sini, karena Allah lah kita duduk di sini, karena Allah lah kita berumah tangga, karena Allah lah kita melakukan apapun duniawi kita. Semuanya ibadah karena Allah. Kalau Allah tujuannya, maka insya Allah hati kita aman, damai dan sentosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul diuji dengan berbagai macam ujian. Maka karena ujian itu, maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan reward, memberikan jalan-jalannya bukan jalan-jalan kemana-mana, tetapi langsung di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan pertama. Pesan kedua dari Isra Mi'raj kita berkaitan dengan akidah kita, ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat akidah kita. Isra itu artinya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anak-anakku, apa itu Isra? Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jamaah sekalian, kalau kita meneliti ayat surah Al-Isra ayat 1, Allah menyambungkan ayat 1, Allazi barakna haulah. Kalau kita hatinya terpaut kepada masjid, minal masjid ilal masjid, maka Allah jamin allazi barakna haula, Allah pasti berkahi hidupnya. Ustaz, apakah hidupnya selalu di masjid? Tidak mesti. Tapi keterpautan hatinya dengan masjid tidak bisa dilepaskan. Itulah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita bisa menjaga sholat kita,
awal waktu dimanapun, minal masjid ilal masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Minal masjid ilal masjid. Di kantor ketika kita tempat sujud, itulah masjid kita. Di rumah tempat sujud kita, itulah masjid kita. Apatah lagi ini di Masjid Ittihad ini. Ada program apapun masjid. Ada program Isra wal Mi'raj. Sebentar lagi mau Ramadan. Ya betul? Sebentar lagi kita mau menyambut bulan yang agung. Maka yuk kita berdoa bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua menuju bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semua yang digagas oleh masjid, kita turut andil di dalamnya. Ada program iftar, kita sudah tercatat namanya. Hari pertama namanya Bapak Ahmad, menjadi orang donatur yang pertama. Ini juga minal masjid ilal masjid. Ada program pembangunan dari masjid, kita menjadi orang yang pertama, menjadi bagian yang menjadi donatur di dalamnya. Ada program Isra Mi'raj, program Ramadan, program Idul Fitri, atau program apapun, keterkaitan kita dengan masjid tidak terlepas. Maka pantas kata Nabi, ada 7 golongan yang akan dinaungi surga, akan masuk surga. Salah satunya adalah rijal, seseorang yang mu'allaqun, yang terpaut hatinya dengan masjid. Inilah makna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apatah lagi Nabi pernah bersabda demikian, mudah-mudahan kaum sekalian, tidaklah termasuk kita ini jalan-jalan kalau belum mengunjungi 3 tempat bunda. Berapa tempat? 3 tempat. Ada yang pernah ke Eropa? Belum? Ada yang pernah? Ada yang ke Amerika pernah? Pernah. Ada sebagian yang belum. Ada yang ke Jepang pernah? Pernah. Ke Timur Tengah, ke benua-benua Eropa, Masya Allah. Ke Makkah sudah, ke Madinah sudah. Ada 3 tempat kata Nabi, tidaklah dianggap safar sebelum kita ini melakukan safarnya ke 3 tempat. Yang pertama, ke Masjidil Haram, ke Mekah. Subhanallah. Kata Nabi, siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, maka sama pahalanya dengan 100.000 rakaat di tempat yang lain. Ada yang pernah menjalankan 100.000 rakaat? Rasanya belum ada. Jangankan 100.000 rakaat, Ustaz. Sholat tarawih yang 23 aja minta korting 11 aja terima. Begitu imamnya membaca ayat-ayat yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Masih lama. Duduk dulu. Ya. Begitu ayatnya, kok lama bener bacaannya? Biasanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Imam begini cepat. Itu imam favorit yang begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini pasti Ustaznya. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tanda ini siapa imamnya? Begitu besoknya udah nggak usah sholat di situ. Itu kok di sono, di sini mah kagak, ya, kagak beda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau terpaut hatinya minal masjid ilal masjid, maka alladzi barakna haulah. Ini janji Allah. Kalau hatinya terpaut dengan masjid, tidak mesti harus sujud terus di masjid, tidak mesti harus setiap hari tinggal di masjid, tidak. Tetapi terpaut hatinya di masjid, apapun program masjid dia bantu, menjadi orang yang pertama, maka insya Allah alladzi barakna haulah, Allah akan berikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambah terus kebaikan, itulah berkah. Itu yang kedua. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, tadi baru berapa? Satu tempatnya, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi, masjid di Madinah. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka satu rakaat sholat di Masjid Nabawi sama seperti kita menjalankan 1000 rakaat di tempat yang lain. Masya Allah. Maka kalau haji, di sini siapa yang mau menunaikan ibadah haji tahun ini? Ada? Pak Kiai? Belum ada? Yang jamaah kita? Ada? Mana? Masya Allah. Amin. Semoga yang nunjuk juga berangkat tahun ini. Amin. Yang lihat ini, nanti ada program arba'in, sholat 40 waktu. Oh, kejar-kejaran. Begitu azan, Allahu di hotel. Kejar jangan sampai takbiratul ihramnya ketinggalan. Ya. Begitu sudah takbiratul ihramnya ketinggalan, Allahu Akbar, kata Syekh Sudesnya. Maka begitu sudah takbir masih jalan, ya, batal itu arba'innya, nggak dapat. Jadi sebelum takbiratul ihram sudah dipastikan sudah ada. Itu berkumandang, hayya 'alas shalah. Oh sudah tunggu, ngejar arba'in. Subhanallah. Subhanallah. Memastikan pahalanya subhanallah. Satu rakaat salat di
Masjid Nabawi sama seperti kita menjalankan 1000 rakaat di tempat yang lain. Baru 2. Apa satu tempat lagi? Masjid Al-Aqsa di Palestina. Orang yang menjalankan sholat 1 rakaat di Masjid Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masya Allah, disebutkan langsung orang yang di Masjidil Haram, di Masjid Aqsa alladzi barakna haula, sama seperti kita menjalankan sholat 500 rakaat di tempat atau masjid yang lain. Maka pantas Nabi menganjurkan kepada kita tidak dianggap jalan-jalan safar sebelum kepada 3 tempat ini: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa menjalankan ibadah haji dan umrah, plus ziarah ke Masjidil Aqsa. Siapa yang pengen umrah? Banyak. Yang nggak mau juga banyak. Siapa yang pengen haji? Pengen umrah? Kita talbiyah bareng-bareng. Mudah-mudahan ini bagian dari doa kita yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasa memberikan umrah gratis. Mau umrah gratis? Syaratnya 1. Apa? Kagak gratis, serius. Umroh gratis, syaratnya 1, ketemu di Masjidil Haram. Maka pada saya belum minta bayar tuh jamaah, saya bawa aja yuk umroh bareng. Ya bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yuk bareng-bareng. Labbaik dari majlis ilmu ini Allah tahu ini berhaji dan berkah. Ketika kita menjadi tamu-tamu ya Allah ya Rahman, innal hamda والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك شريك لك. Allah terbayang kita berada di depan Ka'bah, terbayang kita bisa masuk ke Allah di Masjid Nabawi, terbayang kita bisa masuk ke Hijr Ismail, terbayang kita bisa berada di Maqam Ibrahim, terbayang kita bisa tawaf, terbayang kita bisa sa'i, terbayang kita bisa ta'allul, insyaallah bersama seluruh
seluruh keluarga besar kita. Amin ya Rabbal. Sudah berapa poin? 2. Yang pertama, kalau diuji kenapa? Karena innallaha ma'ana. Katakan innallaha. Ujian segede apapun ketika Allah hadir, Allah kita hadirkan di hati kita, maka ujian itu kecil buat Allah, karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika kita menghadirkan Allah yang maha agung, yang maha besar, ujian apapun itu kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena innallaha ma'ana. Pertama, bisa menjalankannya benar-benar. Diuji suami kawin lagi, jangan Ustaz, jangan Pak Ustaz. Bolehnya poligami? Kata istri saya boleh, asal bukan suami saya. Cukup satu ya bunda, satu aja kakak kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, hati kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, semua yang kita punya terpaut kepada masjid. Jadi kalau ada orang yang korupsi senang ke masjid, pasti ada yang salah dia datang ke masjid. Anak nakal, mohon maaf, misalnya ada nakal, biasa nakal. Wong bapaknya Nabi, anaknya mesti jadi nabinya? Kagak jamin. Anaknya Nabi, bapaknya bisa jadi nabi gak? Bisa soleh gak? Gak jamin. Bapaknya Nabi, Nabi Nuh, anaknya musyrik, kafir, tidak menyembah kepada Allah. Anaknya Nabi, bapaknya justru menyembah patung, buat patung, memproduksi patung. Siapa? Nabi Ibrahim, bapaknya bernama Adam. Ada yang ngaku Tuhan, istrinya soleha. Siapa dia? Fir'aun. Coba Fir'aun. Ada yang pernah ke Mesir gak? Pernah? Pengen ke Mesir? Doa. Tahun 2011 saya ke Mesir. Ada surplus ke Al-Azhar 3 bulan di sana. Lihat Fir'aun. Masya Allah. Istrinya soleha, padahal suaminya ngaku Tuhan. Ya. Jadi poin yang kedua adalah hatinya terpaut kepada masjid. Kalau hatinya terpaut kepada masjid, maka insya Allah anak-anaknya pun menjadi saleh dan salehah. Ini anak-anak muda. Mana anak mudanya? Ada di belakang ya. Yang main kebanan tadi anak-anak muda semua. Calon-calon semua ini ya. Calon-calon suami soleh semua. Mana yang akhwat yang belum nikah? Nah, lihat ini. Yang sering ke masjid, ini calon-calon mantu-mantu idaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika yang pertama kita lakukan, yang kedua kita lakukan, maka Allah memi'rajkan Rasulullah. Apa itu mi'raj? Perjalanan. Wih, 100. Panitia mesti ngasih hadiah. Umrah gratis, kita ketemu di Masjidil Haram.
kemudian kita la tahzan innallaha ma'ana. Biarpun diuji oleh Allah, tetapi Allah yang ada di hati kita, maka Allah pasti akan berikan keistimewaan. Allah mi'rajkan Rasulullah, naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rabbul A'la, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjalankan dua tadi sebelumnya, maka Allah kasih kabar gembira berupa mi'raj. Ustaz, apakah kita bisa juga mi'raj? Bisa. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kita bisa mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah. Dengan cara apa? Salat. Maka itulah pesan Nabi. Di awal tadi saya katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah, bukan berapa istrinya, bukan berapa banyak hartanya, bukan berapa banyak gelarnya, bukan berapa banyak hartanya, bukan berapa lebar sawahnya, bukan berapa hebat dia kedudukannya, bukan setinggi apa jabatannya, tidak. Tetapi kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan salatnya. Maka itu orang yang mengerjakan dua hal tadi, termasuk Rasulullah SAW, akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Itulah makna kata ulama ulumul Quran, ulama tafsir Al-Quran. Kenapa Allah mendahului ayat Subhana surah Al-Isra dengan kata Subhana? Setiap ayat yang didahului dengan kalimat tasbih, sabbaha lillah, sabbih isma rabbikal a'la, yusabbihu lillah, dan seterusnya, termasuk subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kalimat tasbih di situ menunjukkan ada satu keistimewaan yang di luar nalar manusia. Terus apa lanjut ini? Terus apa lanjut? Sudah malam. Kita mulai jam berapa tadi? Hah? 9:30. Kita selesai jam 12 mau? Insya Allah nggak lama ya. Kata Pak Kiai, dan cukup 1 jam saja. Cukup 1 jam. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat menjadi barometer kita. Tidak ada satu amalan pun yang Allah berkehendak, yang Allah berkeinginan langsung memanggil Rasul. Baik itu puasa, Allah hanya memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tidak perlu manggil Rasul, ketemu Rasul, cukup perintahkan saja. Ketika haji pun demikian. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Atau di ayat yang lain, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, demikian aqimus shalah wa atuz zakat. Soal haji, demikian banyak harta yang kita keluarkan. Umroh saja sekarang Masya Allah ya, 30 jutaan. Itu duit semua. Haji, daftarnya memang 25. Sekarang sudah ketuk palu berapa? 50 juta. 49,8 genapin ya 50 juta. Jadi ibu-ibu nambah lagi 25 juta. Kalau sekeluarga. Tapi kalau sudah lihat ada saja. Subhanallah. Rukun Islam yang lain, Allah tidak berkehendak untuk memanggil Rasul, untuk bertemu dengan Allah. Tetapi begitu sholat, subhanallah, Allah berkehendak untuk memanggil Rasul, bertemu, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, langit berikutnya, sampai ke Rabbul A'la, ke Sidratil Muntaha. Muntaha itu artinya sudah mentok, tidak ada lagi langit. Intaha kita berdiri, sudah tidak ada lagi langit-langit. Langsung bertemu dengan Allah di Rabbul A'la. Begitu istimewa perintah sholat. Berapa pertama kali Rasul menerima sholatnya? Berapa waktu? 50 waktu. Rasul gembira. Rasul gak mau protes. Turunlah langit ke-7, turun lagi ke langit ke-6. Ketemu dengan siapa di langit ke-6? Nabiullah Musa. Kata Musa, umat ente gak bakal mampu, gak akan bisa, gak akan kuat 50 waktu. Aku saja, umatku saja yang besar-besar. Konon Nabi Musa itu kalau pakai baju model begini nih, ya, di riwayat mengatakan itu bulunya bisa tembus, saking tajamnya itu. Itu berarti orang yang kuat gitu. Maka kalau kita melihat Fir'aun itu panjang sekali, ya, berarti orangnya kuat-kuat, besar-besar. Ya, konon Nabi terpanjang usianya itu Nabi siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun? 900 tahun plus 50 di redaksi Tuhannya. Berarti 950 tahun. Ada yang mau saya doakan sepanjang usianya Nabi Nuh? Jangan Ustaz. Maka kata Pak Kiai ini, bisa jadi Bapak Ibu sekalian duluan yang dipanggil oleh Allah Ustaz belakangan, atau sebaliknya Ustaz belakangan ibu-ibu duluan. Jadi Masya Allah, begitu bertemu dengan Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu ya Muhammad. Balik lagi, minta keringanan sama Allah. Akhirnya dikasih keringanan 5 waktu, jadi 45 waktu. Ketemu lagi Nabi Musa, ente gak bakal kuat, balik sampai akhirnya hanya 5 waktu. Itu pun kadang-kadang ketinggalan. Maka ada lagu itu, subuh kesiangan, zuhur
kerepotan asar di perjalanan maghrib, kecapean isya, ketiduran, la 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 la. Masya Allah, sudah dikasih diskon banyak 5 waktu, sudah begitu juga masih ketinggalan. Yuk jaga salat kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan salat sebagai perisai. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau kita meninggalkan salat sama seperti kita merobohkan agama. Maka ada lagu, senang lagu ini anak-anaknya kita nyanyi bersama. Ingat nggak lagunya Sepuhun Kayu? Apa bedanya kalau kita nggak mau sholat dengan, mohon maaf, kambing? Kambing juga bernafas, kambing juga makan, kambing juga Berarti kalau tidak sholat sama dengan apa, anak-anak? Sepuhun kayu. Sepuhun kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya, ulang lagi. Sepuhun kayu, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Gak ada gunanya hidup kalau nggak sembahyang, kalau nggak salat. Apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan tumbuhan? Apa bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain? Kalau tidak salat, maka tidak ada gunanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah jaga salatnya, maka Allah akan berikan apresiasi. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah orang yang menjaga sholatnya. Kalau sholatnya baik, tidak mungkin rumah tangganya berantakan. Kalau sholatnya baik, tidak mungkin ekonominya berantakan. Kalau sholatnya baik, tidak mungkin bisnisnya pun berantakan. Kalau sholatnya baik, semestinya semua tertata, karena barometer kebaikan itu adalah dari sholat kita. 3 poin penting ini kalau kita jalankan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan bahkan kita dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Diuji oleh Allah, hadirkan Allah. Yang kedua, terpaut hati kita ke masjid.
Yang ketiga, jadikan sholat sebagai barometer kita. Sholat menjadi solusi. Inilah makna wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun problem kita, maka selesaikan dengan sholat. Dengan sholat kita diajarkan takbiratul ihram. Kita diajarkan sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan. Assalamualaikum, tengok kiri. Lihat sebelah kanan, lihat sebelah kiri. Meskipun hubungan kita vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan lupakan tetangga. Jangan lupakan sebelah kanan, sebelah kiri. Mungkin masih ada tetangga kita yang belum makan, masih ada tetangga kita yang membutuhkan. Lihat. Dengan sholat semestinya bukan hanya kita nikmat saja dengan Allah, tetapi bagian penting dari sholat kita adalah juga termanifestasikan dengan amal soleh. Amal soleh itu akan baik kalau sholatnya baik. Seorang suami menjadi suami yang baik kalau taat sholatnya. Seorang istri menjadi istri yang baik ketika menjaga sholatnya. Seorang anak akan patuh kepada orang tuanya manakala kita didik untuk menjaga sholatnya. Sudah setengah 10, pengennya melanjutkan agak panjang, tapi karena waktu, bagaimana? Kita cukup atau lanjut? Pengennya cerita tentang Isra Mi'rajnya. Nabi ketika Mi'raj bertemu dengan manusia-manusia yang Allah pertemukan. Ada Rasul ketika Mi'raj itu bertemu dengan orang-orang yang mulutnya dijulurkan, digunting lagi, dijulurkan, gunting lagi, julurkan, gunting lagi. Kata Rasul, manusia model apa? Model begini ya Rasul? Ya Jibril, itu yang senang bos. Bunda-bunda tinggalkan gosip. Ya. Ada sekelompok manusia yang terlihat oleh Rasulullah SAW disuguhkan. Ada suguhan sini. Ada disuguhkan daging yang lezat di sebelah kanannya, nikmat, enak. Di sebelah kirinya daging yang busuk, yang sudah berulat. Malah dia makan yang dari daging yang sudah busuk. Lalu Rasul tanya kepada Jibril, ya Jibril, itu manusia model apa yang begitu? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah gambaran umatmu. Kelak ada yang halal di rumahnya, yakni istrinya, tapi di belakang dia selingkuh. Itu sama saja memakan daging bangkai busuk sudah berulang. Karena MC sudah di sini berarti menandakan selesai. Nanti kita insya Allah sambung lagi. Karena saya habis dari sini langsung ke Cianjur. Teman-teman saya di Komisi Dakwah, saya gubernur di Komisi Dakwah di NU Pusat sudah datang ke sana dan bersama Kasat langsung hadir program untuk relokasi dan mengisi hati penduduk yang terkena musibah yang lalu ya, di Cianjur. Acaranya dari malam ini bertemu dengan Bupati, besok hadir juga Bapak Ridwan Kamil, Pak Gubernur, hadir Pak Wapres, hadir juga Pak Kasat bersama anggota TNI, Polri dan masyarakat Jawa Barat pada hari. Mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah atas kebaikan diri saya pribadi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita diundang mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, please jangan lapor Pak Polisi.
Mari kita tutup dengan doa. Kita awali doa ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu mendahulukan Allah di atas yang lain, yang selalu mendahulukan Rasulullah di antara urusan yang lain, yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, yang senantiasa menjaga sholatnya dalam kondisi apapun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa li hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sallallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.